Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uleka Priaryani, NRP belakang 0044 dari angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang MySQL tabel partition. Adapun jenis partition yang saya gunakan adalah range partitioning, di mana range partitioning ialah partisi yang membagi suatu tabel dalam satu server menjadi beberapa partisi tabel, di mana partisi tabel tersebut dibagi berdasarkan range value dari suatu kolom atau atribut pada tabel tersebut. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah mendownload dataset tersebut. Kemudian kita akan membuat database dan mengimport dataset yang telah diunduh ke dalam database tersebut. Oke, pertama create database. Di sini saya namakan Vertabelo. Kemudian database tersebut kita gunakan. Oke, selanjutnya adalah mengimport data yang telah diunduh pada awal ke dalam database yang digunakan. Oke, sudah selesai proses importnya. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tabel yang digunakan dan partisi yang digunakan dalam implementasi kali ini. Show tables. Untuk melihat tabel yang terbuat dari data yang diimport tadi. Oke, di sini ada tabel measure dan partition measure, di mana tabel measure tersebut dan tabel partition measure memiliki atribut yang sama. Yang membedakan adalah untuk partition measure itu memiliki partisi by range berdasarkan tahunnya pada atribut measure times time, di mana dipartisi menjadi 3 tabel, yaitu to-do-list logs, previous logs, current logs, di mana to-do-list logs itu memiliki nilai less than 2015 dan previous logs memiliki nilai less than 2016 dan current logs memiliki nilai less than max value dari tabel tersebut. Oke, agar lebih jelas mengenai partisi tabel dari partition measure, saya akan memberikan contoh ilustrasinya. Oke, berikut merupakan contoh range partitioning, di mana di sini untuk tabel partition measure, yaitu tabel yang akan dipartisi, memiliki isi sebagai berikut, di mana akan dipartisi menjadi 3 tabel, yaitu to-do-list logs, previous logs, dan current logs. Untuk to-do-list logs ini mengambil value kurang dari 2015, hingga untuk tahun yang 2014 hingga 2013 masuk ke dalam tabel to-do-list logs. Sedangkan untuk previous logs ini mengambil value less than 2016, di mana yang less than 2015 sudah diambil oleh to-do-list logs, sehingga range-nya yaitu dari lebih dari sama dengan 2015 hingga kurang dari 2016. Hingga berikut adalah data-data yang diambil, yaitu 2015 dari 1 Januari hingga akhir Desember. Sedangkan untuk yang current logs itu mengambil dari less than max value, sehingga range-nya adalah lebih dari sama dengan 2016 sesuai yang digunakan pada previous logs hingga max value tersebut.
Di sini dapat diambil dari tahun 2017, 2021, hingga 2016. Oke, selanjutnya saya akan membandingkan performa untuk menjalankan query select dan delete untuk tabel yang tidak dipartisi, yaitu tabel measure, dan tabel yang tidak yang dipartisi, yaitu partition measure. Oke, yang pertama untuk query select itu saya gunakan ini query ini, dan waktu yang diperlukan adalah 0,6 second, 0,5 second, dan 0,43. Oke, dalam range setengah second. Selanjutnya untuk tabel yang dipartisi, yaitu partition measure. Oke, 0,59, 0,57, 0,41. Ya, memiliki range yang sama untuk tabel yang tidak dipartisi dan tabel yang dipartisi. Hal ini dikarenakan kedua tabel tersebut memiliki indeks pada measure time-nya, time stamp-nya, sehingga performanya tidak terlalu terlihat signifikan perbedaannya. Sehingga saya akan melakukan drop indeks pada kedua tabel tersebut dan akan melihat perbedaannya pada kedua tabel tersebut tanpa adanya indeks. Nah, untuk tabel yang tidak dipartisi ini membutuhkan waktu 1,45 second untuk mengeksekusi query select 1,12 dan 1,0, ya, memerlukan waktu lebih dari 1 second, yang dimana hal ini berbeda dengan dirinya ketika menggunakan indeks. Selanjutnya saya akan uji untuk yang tabel telah dipartisi dengan tanpa adanya indeks. Oke, waktunya masih sama seperti sebelumnya, range-nya 0,4 hingga 0,5 atau 0,6 second. Oke, lanjut untuk query yang kedua yaitu delete. Untuk delete, saya akan menggunakan kembali indeksnya. Oke. Untuk delete di tabel yang tidak dipartisi yaitu measure, kita akan delete di mana measure timestamp-nya yaitu kasarannya kurang dari tahun 2015. Oke, membutuhkan waktu 0,7 second. Sedangkan untuk yang dipartisi, kita dapat mendrop langsung tabel tersebut, tabel partisi tersebut, di mana yang memiliki nilai kurang dari 2015, yaitu to delete logs. Oke, hanya membutuhkan 0,4 second. Perbedaannya sangat besar. Saya akan coba lagi untuk kedua kalinya, di mana yang saya gunakan ya ini kurang dari
2016 tahunnya. Oke, sebenarnya memerlukan waktu yang cukup lama. Oke, sudah selesai. Waktu yang diperlukan yaitu 40 second. Saya akan coba untuk drop partisi yang previous sama aja dengan kurang dari 2016. Maaf. Oke, waktu yang diperlukan juga sama untuk drop satu partisi tabel yaitu 0,04 second. Sedangkan untuk yang delete yang kedua yaitu kurang dari tahun 2016 yaitu 40 second dan kurang dari tahun 2016 0,7 second. Perbandingannya cukup besar. Jadi kesimpulannya berdasarkan dua percobaan yang telah dilakukan untuk query select ini waktunya sama yaitu sekitar 0,5 second. Namun ketika indeksnya dihapus, di mana indeks bertugas untuk mempercepat pemrosesan, maka terlihat perbedaan antara tabel yang tidak dipartisi dan tabel yang dipartisi. Di mana tabel yang tidak dipartisi memerlukan waktu lebih dari 1 second, dan tabel yang tidak dipartisi memiliki performa yang sama seperti ia ketika memiliki indeks. Sehingga jika tabel yang tidak dipartisi untuk query select dapat diakali dengan menggunakan indeks, namun tetap tabel yang dipartisi bagus, sama-sama bagusnya baik memiliki indeks dan di tabel yang dipartisi, karena indeks tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup besar ternyata pada tabel yang dipartisi. Oke, selanjutnya untuk delete. Untuk delete ini waktunya juga lebih baik menggunakan tabel yang dipartisi karena hanya perlu mendrop satu partisi tabel tersebut tanpa menggunakan query delete from dan where. Sehingga waktu yang diperlukan lebih cepat daripada mendelete dengan syarat where tersebut. Oke, jadi lebih baik menggunakan partisi tabel karena waktunya sangat berbeda dengan tabel yang tidak dipartisi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.